Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam Kitabul Hajj, yaitu kita tentang haji. Bab yang ke-30 yaitu fi mut'atil haji, yaitu bab yang berjudul tentang mut'atul haji atau haji tamattu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dari Muslim ini Qurri, qala sa'altu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an mut'atil haji farakhasa fiha wa kana Ibnu Zubair yanha anha. Qala hadhihi ummu Ibni Zubair tuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fiha fadkhulu 'alaiha fas'aluha. Qala fadakhalna 'alaiha fa idza imra'atun dakhmatun amya faqalat qad rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Hadis ini dari seorang tabi'in bernama Muslim bin Qurri. Beliau mengatakan, saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang mut'atil haji. Maksudnya adalah haji tamattu, yaitu bolehnya seorang melakukan umroh di bulan haji. Farakhasa fiha, maka Abdullah bin Abbas membolehkan hal tersebut. Adapun Abdullah bin Zubair melarangnya. Dan ini sudah kita sebutkan juga bahwasanya memang tentang haji tamattu sendiri berbeda pendapat para sahabat. Walaupun nantinya para ulama sepakat bahwasanya itu dibolehkan, tapi ada sahabat yang melarang, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, dan sebelumnya juga Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Sedangkan yang lainnya membolehkan. Termasuk di sini adalah Abdullah bin Abbas, membolehkan haji tamattu. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ya ketika dikatakan bahwasanya Abdullah bin Zubair melarang haji tamattu, maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ini ibunya Abdullah bin Zubair. Ini ibunya Abdullah bin Zubair. Ya, kalau Abdullah bin Zubair melarang, ini ibunya membolehkan, kata Abdullah bin Abbas. Siapa ibunya? Asma binti Abi Bakar. Kata Abdullah bin Abbas, ini ibunya Abdullah bin Zubair menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan hal tersebut. Maka kata Abdullah bin Abbas, temuilah beliau dan tanyakanlah kepada beliau. Maka kata Muslim bin Qurri, kami pun masuk menemui ibunya Abdullah bin Zubair, yaitu Asma binti Abu Bakar. Ternyata beliau ketika itu wanita yang sudah tua, yang badannya besar, kemudian sudah buta ketika sudah tua. Kemudian ditanyakan hal tersebut, kemudian
Asma mengatakan, sungguh Rasulullah SAW membolehkan, yaitu melakukan haji tamattu. Yaitu seorang datang ke Mekah, kemudian berumrah terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan ibadah haji. Bab selanjutnya, yang tentunya bab ini berkaitan dengan sebelumnya, di mana orang-orang jahiliyah di zaman dahulu itu melarang melakukan umrah di bulan haji. Di sini disebutkan jawazul umrah fi ashhuril haji, bolehnya umrah di bulan-bulan haji. Hadis juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kanu yaruna anna al-umrata fi ashhuril haji min afjari fujur fil ardi wa ja'aluna al-muharram safaran wa yaquluna idza bara'a ad-dabar wa afal athar wa ansalakha safar halatil umratu liman i'tamar. Faqadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu sabihata rabi'atan muhillina bil hajj. Fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayaj'aluha umratan. Fata'azama dzalika indahum faqalu ya Rasulullah ayyul hil? Qala al-hillu kulluhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya dulu keyakinan orang-orang Arab di zaman jahiliyah, mereka menganggap bahwasanya kalau melakukan umrah di bulan-bulan haji termasuk dosa, seburuk-buruk dosa yang pernah terjadi di muka bumi. Itu keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Kalau ada orang melakukan umrah di bulan haji, di bulan-bulan haji apa? Syawal, Dzulqa'dah. Kemudian 10 hari di bulan Zulhijjah. Kalau ada orang yang melakukan umrah di bulan haji, maka termasuk perbuatan dosa paling buruk yang pernah terjadi di muka bumi menurut keyakinan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab terdahulu. Dan mereka menjadikan Muharram Safar. Ini adalah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengganti-ganti bulan menurut selera mereka. Mereka menjadikan Muharram Safar. Maksudnya bagaimana? Misalnya sekarang bulan Muharram, maka mereka katakan ini sekarang bukan Muharram tapi Safar. Sehingga apa? Tentunya mereka mengetahui atau mereka tetap menghormati bahwasanya bulan haram itu tidak boleh berperang. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, mungkin mereka ingin melakukan sesuatu, maka mereka rubah-rubah. Ini Muharram sekarang. Nah, sekarang sudah Safar ini kata dia. Sehingga mereka bisa melakukan apa yang mereka kehendaki. Karena kalau di bulan haram enggak boleh. Jadi mereka merubah hari itu. Hari dirubah sama mereka, bulan dirubah. Wa ja'aluna Muharram Safar kata dia. Mereka menjadikan bulan Muharram menjadi Safar. Kemudian tahun depan dibalik. Begitu kelakuannya orang-orang kafir Quraisy. Ya sampai bulan pun diganti mereka. Allah ceritakan itu dalam surah At-Taubah. Allah katakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Yadhallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. An-nasi artinya mengakhirkan bulan. Sesungguhnya mengakhirkan bulan itu adalah perbuatan kufur, yaitu mengganti-ganti hari atau bulan. Itu hak Allah. Itu adalah termasuk ketetapan Allah SWT. Allah sudah menciptakan, menentukan bulan itu 12 bulan. Tidak mungkin diganti, tidak mungkin ditambah. Ada 7 hari dalam sepekan, tidak mungkin diganti, tidak mungkin ditambah, tidak mungkin dikurang. Itu sudah sunnatullah al-kauniyah, ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah, takdir yang tidak mungkin dirubah.
Nah, orang-orang Arab di zaman dahulu mereka pengen merubah-rubah. Maka kata Allah itu adalah perbuatan kufur. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Tahun ini mereka halalkan bulan Muharramnya, tahun besok mereka haramkan. Mereka katakan apa? Bulan sekarang, ini bulan Muharram sekarang. Sekarang jadi Safar sekarang, halal berperang sekarang. Nah, bulan depan tahun depan mereka kembalikan. Jadi seolah-olah mereka yang mengatur. Kemudian mereka mengatakan, jika unta itu sudah pergi, kemudian ini istilah mereka, jika unta sudah pergi, kemudian bekas kakinya sudah hilang, dan bulan Safar sudah pergi, maka baru boleh melakukan ibadah umroh bagi yang ingin umroh. Jadi orang-orang Quraisy itu memberikan sebuah peraturan bahwasanya nggak boleh umroh di bulan haji. Maka mereka mengatakan kalau sudah pulang unta itu, sudah pulang dari ibadah haji maksudnya, mereka kan dulu naik unta. Orang-orang datang dari Jazirah Arab, datang untuk melakukan ibadah haji. Maka kata orang-orang Quraisy, kalau unta ini sudah pergi, pulang, sudah selesai melakukan ibadah haji, mereka pulang, unta-untanya sudah pulang, bekas jalan dari unta itu sudah hilang, ya maksudnya, karena mereka melewati padang pasir, sudah hilang bekas langkah-langkah unta-unta tersebut, sudah lewat bulan Safar, maka boleh melakukan umroh. Nah, ini aturan mereka. Maka kemudian apa? Aturan yang seperti ini ingin dirubah, ya dirubah oleh Allah SWT lewat Rasulnya. Maka Nabi SAW ketika haji wada, Nabi datang bersama para sahabatnya melakukan haji wada, di mana Nabi SAW dan para sahabat itu sampai di Makkah pada tanggal 5 Zulhijjah, yaitu 4 hari sudah lewat. Faqadima Nabi SAW wa ashabuhu sabihata rabi'ah, pada tanggal 4 paginya, pada tanggal 4 paginya. Dalam riwayat yang lain disebutkan tanggal 4 lewat, sudah lewat tanggal 4. Kemudian Nabi SAW ketika itu dalam keadaan berihram melakukan ibadah haji. Maka Nabi SAW ketika masuk Makkah, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menjadikan niat haji tadi, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Nabi dan para sahabat itu ketika di Madinah meniatkan untuk melakukan ibadah haji. Tapi ketika sampai di Mekah, sebelum tawaf, Nabi menyuruh para sahabat untuk merubah niat menjadi umroh. Jadi Nabi menyuruh para sahabat untuk merubah niat mereka untuk umroh. Fata'adzama dzalika indahu. Maka kemudian sebagian para sahabat menganggap itu suatu hal yang berat. Kenapa berat? Karena itu melanggar kebiasaan mereka. Kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu sebelum mereka masuk Islam. Nggak boleh umroh di bulan haji. Nah sekarang mau dilanggar. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul hil, halal apakah ini maksudnya? Al-hillu kullu, maksudnya adalah Nabi menyuruh mereka ketika sudah selesai melakukan tawaf dan sa'i untuk tahallul bagi orang yang tidak membawa hewan kurban, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. Di mana intinya dari hadis ini adalah ingin menjelaskan bahwasanya boleh melakukan ibadah umroh di zaman di bulan-bulan haji, yang itu menurut kebiasaan mereka di zaman dahulu itu nggak boleh, itu aib, bahkan itu termasuk dosa paling besar. Melakukan umroh di bulan haji itu menurut kebiasaan orang Arab di zaman dahulu, maka Nabi SAW hilangkan.
Kemudian riwayat selanjutnya kita sebutkan di sini. Hadis dari Syu'bah qala sami'tu Aba Jamrah ad-Dubai qala tamatta'tu fanahani nasun an dzalika fa ataitu Ibnu Abbas fasa'altuhu an dzalika fa amarani biha qala thumma intalaqtu ila al-bait fanimtu fa atani atin fi manami fa qala umratun mutaqabbalatun wa hajjun mabrur qala fa ataitu Ibnu Abbas fa akhbartuhu billadhi ra'aitu fa qala Allahu akbar sunnata atau sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis ini ya, di sini sebenarnya disebutkan beberapa hadis yang semuanya dari semua hadis dalam bab ini dari Abdullah bin Abbas. Tapi tidak kita baca semua. Yang mana intinya tadi Abdullah bin Abbas membolehkan untuk melakukan umrah di bulan haji. Dan itu pendapat beliau. Dan itu didukung oleh para sahabat yang lain. Tetapi ada sahabat yang melarang. Yang melarang adalah terutama di zaman Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, maka beliau melarang melakukan haji tamattu. Maka dalam riwayat terakhir dari bab ini yang kita baca, di sini ada tambahan bahwasanya Syu'bah mengatakan, aku mendengar Abu Jamrah ad-Dubai, beliau berkata bahwasanya aku melakukan haji tamattu. Maka kemudian manusia ketika itu melarang. Jadi kita bisa bayangkan di zaman Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab melarang orang melakukan haji tamattu. Dan beliau khalifah. Tapi Abdullah bin Abbas beliau membolehkan. Maka beliau ketika itu yang berani menyebutkan, dan juga ada beberapa sahabat lagi yang fatwa beliau bertentangan dengan fatwanya khalifah Umar bin Khattab. Makanya di sini beliau Abu Jamrah mengatakan, aku melakukan haji tamattu, manusia melarang. Kenapa manusia melarang? Karena Umar melarang. Maka kemudian aku mendatangi Abdullah bin Abbas. Aku bertanya kepada beliau, maka beliau mengatakan boleh, silahkan melakukan haji tamattu. Kemudian beliau setelah melakukan haji tamattu, kemudian pulang ke rumahnya, kemudian beliau ternyata ketika malam harinya tertidur, kemudian bermimpi. Di mana ada yang datang ketika beliau mimpi itu mengatakan kepada beliau, umroh Anda diterima, haji Anda mabrur. Besok paginya datang kepada Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, memberitahukan mimpi tersebut. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu Abdullah bin Abbas bertakbir. Kemudian mengatakan, itulah sunnah Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Apa faedah dari hadis ini? Bisa kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas itu membolehkan haji tamattu berdasarkan sunnah Nabi SAW bahwasanya haji tamattu dibolehkan. Umar melarang, kita sudah sebutkan bahwasanya beliau memiliki ijtihad untuk melarang haji tamattu, atau memang beliau menganggap bahwasanya itu hanya boleh untuk sahabat saja, dan itu kebanyakan, di mana sebagian sahabat mengatakan bahwasanya tamattu itu hanya buat kami saja, yaitu ketika haji wada saja. Itu anggapan sebagian sahabat yang melarang. Haji tamattu itu hanya boleh buat kami saja, bukan untuk orang setelah kami. Makanya dilarang. Sedangkan Abdullah bin Abbas berpegang dengan keumuman bahwasanya itu dibolehkan. Maka di sini Abu Jamrah tadi beliau melakukan haji tamattu, kemudian beliau bermimpi setelah itu. Kemudian datang kepada Abdullah bin Abbas. Hadis ini menunjukkan bahwasanya merupakan suatu kehormatan bagi
seorang mukmin di mana Allah SWT memperlihatkan atau memberitahu seseorang itu melalui mimpinya tentang hal yang berkaitan dengan syariat yang itu menunjukkan dalam hadis ini bahwasanya ibadah dia diterima. Ini menunjukkan kemuliaan tabi'in ini, di mana beliau bermimpi kemudian sampai disebutkan bahwasanya umrohnya diterima, hajinya mabrur. Ini kemuliaan. Dan tentunya di sini perlu juga kita ketahui bahwasanya mimpi itu tidak bisa dijadikan dasar utama. Dia hanya sebagai pelengkap ibaratnya, penguat, bukan dasar utama, karena hukum syariat para ulama mengatakan tidak bisa didasarkan pada mimpi. Tapi ini hanya sebagai penguat saja. Makanya Abdullah bin Abbas ketika mendengarkan mimpi tersebut beliau bertakbir. Artinya beliau senang. Kenapa? Karena berarti pendapat beliau benar, dikuatkan dengan mimpi tersebut. Tetapi perlu diingat bahwasanya mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai standar atau rujukan syariat. Jangan sampai nanti ada yang saya sudah bermimpi ini tadi malam, bahwasanya ada orang yang berkata kamu sudah sampai tingkat makrifat ini, tidak perlu lagi sholat. Nah, ini kan bahaya nih mimpinya. Maka dalam hal ini mimpi hanya penguat. Yang di sini kita bisa lihat juga mimpi orang-orang mukmin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bagaimana mimpi itu menguatkan. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan sunnat Abul Qasim, ya itulah mimpi Anda benar karena memang itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi mimpi itu bisa kita nilai kalau seandainya itu memang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau seperti tadi mimpi ada orang yang dia mimpi dapat wangsit istilahnya, atau bisikan-bisikan. Ya bisikan dari syaitan kadang. Bahwasanya sudah dapat ma'rifah, sudah sampai tingkat ma'rifah, tidak perlu lagi kamu sholat, kamu sudah hebat. Ini bertentangan dengan syariat. Maka ini tidak boleh dipercaya. Tapi mimpi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW di sini. Sebagaimana juga azan. Azan sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya itu mimpi sahabat. Di azan itu disyariatkan itu lewat mimpi. Seorang sahabat bermimpi, kemudian Nabi disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW membenarkan mimpi itu. Kemudian disyariatkan azan. Ini menunjukkan bahwasanya ya mimpi itu bisa kita ambil faedah kalau seandainya sesuai dengan syariat. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan syariat maka tidak boleh. Kemudian bab selanjutnya bab tentang taqlidul hadi wa isy'arihi indal ihram, yaitu bab tentang bagaimana mengikat hewan kurban dan memberikan tanda ketika seseorang memulai ihram. Ini bagi orang yang melakukan ibadah haji dan dia ketika itu membawa hewan kurban. Maka dianjurkan dia mengikat hewan kurbannya dan memberikan tanda ketika dia memulai ihram. Apa tandanya? Nah, di sini kita lihat hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra bi dzil hulaifah thumma da'a binaqatihi fa ash'araha fi safhati sanamiha al-ayman wa salatid dam wa qalladaha na'lain thumma raqiba rahilatahu falamma stawat bihi 'alal baida ahalla bil hajj. Yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi SAW salat zuhur di Dzulhulaifah. Salat zuhur di Masjid Dzulhulaifah, yaitu sekarang namanya Bir Ali.
di Madinah. Miqat penduduk Madinah. Kemudian beliau setelah sholat di situ, kemudian sholat zuhur. Kemudian beliau mendatangi atau menyuruh orang untuk membawakan unta beliau, yaitu unta yang akan digunakan untuk yang akan disembelih, hewan kurban. Ini ketika haji wada. Maka kemudian Nabi SAW memberikan tanda pada punuk unta sebelah kanannya, di punuknya, punuk unta yang sebelah kanan, bagian kanannya. Dengan apa? Asy'araha, kata para ulama, yaitu dengan sedikit melukai unta tersebut sampai keluar darah. Di mana tujuannya adalah memberitahu bahwasanya unta ini untuk dikorbankan atau akan dikorbankan. Kemudian diberikan dia tali, diikat, atau diberikan kepadanya na'lain, yaitu 2 sandal. Kemudian Rasulullah SAW menaiki untanya, kendaraannya. Kemudian ketika berada di Baida, Baida itu adalah tanah yang luas di dekat Masjid Dzulhulaifah. Maka kemudian Nabi SAW ahalla bil hajj, maka beliau memulai untuk berihram untuk melakukan ibadah haji. Maka ini juga hadis yang menunjukkan bahwasanya memulai ihram itu, ya, walaupun sebagian ulama membolehkan ya di masjid ataupun, nah kalau di sini apa di Baida, yaitu di tanah lapang, ketika berada di atas kendaraan, itu dimulai kita mengucapkan misalnya labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan umratan mutamatian ilal hajj, bisa juga dan seterusnya. Di sini Abdullah bin Abbas memberitahu bahwasanya Rasulullah SAW itu memberikan tanda kepada hewan tadi. Di mana tanda itu tujuannya supaya orang mengetahui bahwasanya hewan ini adalah hewan kurban yang akan dikorbankan. Hadis selanjutnya dari Qatadah, qala sami'tu Abu Hassan Al-A'raj qala rajulun min bani Hujaim libni Abbas ma hadal futya allati tashaghafat bin nas anna man tafa bil bait faqad halla faqala sunnatu nabiyyikum wa in raghimtum. Dalam riwayat yang lain, inna hadzal amr qad tafashshagha bin nas man tafa bil bait faqad halla at-tawaful umrah faqala sunnatu nabiyyikum wa in raghimtum. Hadis ini dari Qatadah, beliau mendengar bahwasanya Abu Hassan mengatakan ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, fatwa apa yang kamu sampaikan ini wahai Ibnu Abbas yang membuat manusia terpecah belah? Apa maksudnya fatwa Ibnu Abbas, yaitu apa? Tadi kita sebutkan Ibnu Abbas membolehkan haji tamattu. Fatwa apa ini yang membuat manusia terpecah belah? Di mana Umar melarang, kamu membolehkan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yaitu ini adalah sunnah nabimu, walaupun kalian tidak suka. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan ya manusia terbagi-bagi. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan ketika seorang sudah melakukan tawaf dan sa'i, maksudnya umroh, maka dia sudah halal, artinya dia boleh tahallul, kemudian dia baru bersiap untuk melakukan ibadah haji setelahnya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan itulah sunnah Nabi kalian. Di mana Rasulullah SAW itu menganjurkan ya, para sahabat ketika haji wada yang tidak membawa hewan kurban untuk apa? Melakukan haji tamattu, merubah
niat hajinya menjadi umrah, setelah itu mereka bertahallul, kemudian setelah itu baru mereka berniat haji. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat yang tidak membawa hewan kurban. Dan itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Walaupun Nabi sendiri tidak melakukan haji tamattu ketika itu, tapi beliau qiran karena beliau membawa hewan kurban. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana Abdullah bin Abbas tetap memfatwakan, menyampaikan bahwasanya boleh haji tamattu. Boleh haji tamattu. Dan di sini memang kita lihat bahwasanya dalam hal ini apakah ini termasuk menyelisihi pemimpin? Tentunya dalam hal ini tidak. Kenapa? Karena haji itu sendiri boleh kita melakukan 3 macam. Dan Nabi sendiri tidak mengingkari. Boleh seorang haji ifrad, di mana dia datang ke Mekah hanya semata-mata melakukan ibadah haji saja, ifrad. Boleh seseorang melakukan qiran, melakukan ibadah, satu ibadah dengan 2 niat, tawaf dan sa'inya dengan 2 niat. Tawaf dan sa'inya niatnya untuk ibadah haji plus umrah, atau umrah untuk dan haji juga, atau yang disebut dengan qiran. Nabi melakukan itu. Dan boleh tamattu, yaitu haji terlebih dahulu baru umrah terlebih dahulu baru haji di bulan itu sendiri, ya, di waktu yang sama. Maka dalam hal ini dibolehkan. Karena memang Nabi sendiri ketika haji wada memang para sahabat berbeda-beda. Ada sahabat yang tamattu, yang diperintahkan oleh Nabi, yang tidak bawa hewan kurban, kata Nabi, hendaknya kalian tamattu. Yang bawa seperti Nabi sendiri dan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya itu qiran. Maka di sini apa? Abdullah bin Abbas ketika memfatwakan ini bukanlah menyelisihi, maksudnya menyelisihi pemimpin. Ya, dalam hal ini dibolehkan oleh Nabi sendiri. Dan itu tidak mengganggu kemaslahatan umum, karena memang itu berkaitan dengan sendiri-sendiri. Ibadah itu bisa dilakukan sendiri. Kemudian bab selanjutnya at-taqsir fil umrah, yaitu memendekkan rambut ketika umrah. Itu maksudnya ketika kita selesai umrah kita memendekkan rambut, yaitu tahallul, bercukur. Itu yang dimaksud di sini dalam bab ini. Hadis ini juga dari Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah bin Abbas, qala li Muawiyah, a'alimta anni qasartu min ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indal marwah bi mishqas, faqultu lahu la a'lamu hadza illa hujjatan 'alaika. Yaitu Abdullah bin Abbas berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata kepadaku, tidakkah kamu mengetahui, wahai Abdullah bin Abbas, bukankah aku dulu pernah memendekkan rambut Nabi SAW ketika berada di Marwah dengan mishqas, yaitu di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, mishqas itu adalah anak panah, ujungnya. Itu untuk memendekkan rambut ketika itu, di zaman itu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak tahu itu, kecuali itu akan menjadi hujjah bagimu sendiri. Di mana dalam hadis ini Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwasanya aku pernah memendekkan, mencukur pendek rambut Nabi SAW ketika selesai dari ibadah umrahnya. Itu di mana beliau memendekkan ketika itu di Marwah, selesai dari sa'i. Dan tentunya disebutkan oleh Imam Nawawi di sini bahwasanya hal ini terjadi, yaitu kapan Muawiyah memendekkan rambut Rasulullah SAW, yaitu tentunya bukan di Haji Wada, karena Nabi
di Haji Wada itu melakukan qiran. Tapi waktu Nabi SAW umroh, dan kita akan lihat nanti bahwasanya berapa kali Nabi umroh, nanti akan hadis setelah bab setelah ini. Tapi di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika umroh ketika itu memendekkan rambutnya. Bab selanjutnya kita lihat di sini bab bayan ada di Umar, bayani ada di Umarin Nabi SAW wa zamanihinna. Bab tentang berapa jumlah umroh Nabi, berapa kali Nabi umroh dan kapan waktunya. Hadis ini dari Qatadah anna Anasan radhiyallahu ta'ala anhu akhbaru anna Rasulullah SAW i'tamara arba'a umar kulluhunna fi dzil qa'dah illa allati ma'a hajjatihi umratan fil Hudaybiyah aw zamana al Hudaybiyah fi dzil qa'dah wa umratan fil amil muqbil fi dzil qa'dah wa umratan fi Ji'ranah haitsu qasama ghanaima Hunain fi dzil qa'dah wa umratan ma'a hajjatihi. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya, atau hadis ini dari imam seorang tabi'in yang bernama Qatadah, di mana Qatadah mengatakan aku diberitahu oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW melakukan 4 kali umroh. Arba'a umar, umar jamak dari umroh, 4 kali umroh. Jadi Nabi melakukan 4 kali umroh selama hidup beliau. Kulluhunna fi dzilqa'dah, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Kecuali yang bersama hajinya. Kecuali yang bersama Haji Wada. Kapan saja itu? Pertama umrah Hudaybiyah. Ini yang pertama. Umrah Hudaybiyah yaitu ketika Nabi SAW datang ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah ingin melakukan umrah. Tapi ketika itu Nabi ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk Mekah. Padahal Nabi sudah berihram dan juga para sahabat. Tapi akhirnya apa? Nabi pulang, tidak jadi umrah, tapi itu dianggap umrah dan dianggap umrah ya, dan mendapatkan pahala umrah para sahabat yang ikut itu. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita sudah berihram tapi enggak jadi, mungkin karena sakit dan sebagainya seperti kemarin Covid misalnya. Sudah pakai pakaian ihram misalnya. Kemudian disuruh balik lagi, enggak bisa masuk Mekah misalnya, Covid misalnya. Maka sudah tercatat sebagai umrah. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya Nabi itu dikatakan 4 kali umrahnya. Umrah pertama di Hudaybiyah. Padahal Nabi enggak umrah. Maksudnya enggak tawaf, enggak sa'i. Nabi berhenti di Hudaybiyah, dicegat oleh orang kafir Quraisy, enggak boleh masuk Mekah. Tapi Nabi ketika itu tahallul, memotong rambutnya. Dalam kisah yang masyhur ya, di mana Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencukur rambutnya. Nah, sahabat ketika itu enggak mau. Kenapa? Ini kita aja belum umrah, kenapa kita cukur? Kemudian kenapa kita melakukan perjanjian damai dengan dengan orang kafir Quraisy yang secara sekilas ketika itu perjanjian itu benar-benar merugikan kaum muslimin. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pernah ragu tentang Islam kecuali pada hari itu. Maksudnya sampai Umar tanya sama Nabi, kita ini benar apa enggak wahai Nabi? Kenapa kita tunduk sama orang kafir Quraisy ini? Kita ini di atas kebenaran apa enggak? Sampai Umar seperti itu ketika itu. Kenapa kita menghinakan diri kita di hadapan orang Quraisy ini? Karena kita sudah mau masuk maka dilarang sama mereka, kemudian kita balik begitu aja. Kenapa kita enggak lawan gitu? Itu maksudnya Umar. Ini tuh umrah Hudaybiyah. Kemudian yang kedua umrah tahun depannya, di mana memang ketika perjanjian Hudaybiyah itu salah satu isi perjanjian adalah tidak boleh umrah tahun ini, tapi tahun besok baru datang. Maka umrah pertama di tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah
Yang kedua, umroh tahun depan, Umratul Qadha namanya. Tahun ke-7 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Nabi umroh ketika umroh Ji'ranah, ketika membagi ghanimah Hunain. Ghanimah Hunain. Di mana Nabi SAW ketika itu, dan ini terjadi kapan? Ketika Fathul Makkah. Fathul Makkah terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Kemudian setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, kemudian Nabi SAW memerangi orang-orang Taif. Maka terjadi Nabi mengepung Taif kurang lebih sebulan ketika itu. Baru kemudian mereka menyerah atau terjadi peperangan Hunain, di lembah Hunain. Kemudian Nabi menang membawa ghanimah yang sangat banyak. Kemudian dibagikan kepada pemuka-pemuka Quraisy yang baru masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan, Hisan, Uyainah bin Hisan, Hakim bin Hizam. Para pembesar Quraisy ketika itu mendapat 100 ekor unta semua. Itu perang Hunain. Setelah itu Nabi umrah. Setelah pulang dari Taif, pulang dari perang Hunain, Nabi umrah. Itu umrah yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Umrah bersama hajinya, yaitu ketika Nabi haji wada, Nabi sekalian umrah. Di mana Nabi ketika itu qiran. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Qatadah mengatakan, sa'altu Anasan kam hajja Rasulullah SAW, qala hajjatan wahidatan wa tamara arba umar thumma dzakara mithli hadisi. Nah, yaitu Anas ditanya berapa kali Nabi haji? Maka Anas menjawab 1 kali. Kemudian umroh 4 kali. Di mana tadi disebutkan apa? Seluruh umroh Nabi di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang bersama hajinya. Umrah bersama hajinya tentunya di bulan Zulhijjah. Di awal Zulhijjah. Ibadah umrahnya, tawaf dan sa'inya. Walaupun tentunya niatnya di Zulqa'dah, tetap di Zulqa'dah juga. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Ishaq qala sa'altu Zaid ibn Arqam kam ghazawta ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'a asyrata qala wa haddatsani Zaid ibn Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza tis'a asyrata wa annahu hajja ba'da hajar hajjatan wahidah hajjatal wada wa qala Abu Ishaq wa bi Makkah ukhra, yaitu Abu Ishaq mengatakan aku bertanya kepada Zaid ibn Arqam, berapa kali engkau ikut berperang bersama Nabi SAW? Jadi Abu Ishaq bertanya kepada sahabat Zaid ibn Arqam, berapa kali kamu ikut berperang bersama Nabi? Beliau menjawab 17 kali. Kemudian Zaid ibn Arqam mengatakan bahwasanya Rasulullah itu berperang sebanyak 19 kali. Jadi beliau mengatakan, Zaid ibn Arqam mengatakan, aku ikut 17 kali. Tapi sebenarnya Nabi perangnya sebanyak 19 kali. Walaupun kalau kita baca sirah, ini hadis. Kalau kita baca sirah, itu ada yang mengatakan Nabi itu berperang sebanyak 25 kali, ada yang mengatakan 27 kali Nabi berperang. Tapi dalam hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibn Arqam, bahwasanya Nabi, kata Zaid, itu berperang sebanyak 19 kali. Di mana Zaid ikut 17 kali. Kemudian beliau haji setelah hijrah 1 kali, yaitu haji wada. Nabi, kata Zaid bin Arqam, haji sekali setelah hijrah, yaitu haji wada.
Kemudian Abu Ishaq mengatakan, ini Abu Ishaq yang bicara. Ini perlu kita ketahui bahwasanya Zaid ibnu Arqam mengatakan apa? Nabi haji cuma sekali setelah hijrah. Sebenarnya ketika disebutkan Nabi haji setelah hijrah sekali, kata-kata setelah hijrah ini sebenarnya ada celah untuk apa? Berarti sebelum hijrah ada pernah Nabi haji? Apakah pernah Nabi haji sebelum hijrah? Kenapa ada lafaz apa? Setelah hijrah Nabi haji sekali cuman, kata Zaid ibn Arqam. Ketika beliau menyebutkan Nabi hanya sekali haji setelah hijrah, kata-kata setelah hijrah ini apa fungsi disebutkan? Pasti ada apa maksudnya. Makanya Abu Ishaq yang beliau tabi'in, beliau mengatakan wa bi Makkah ukhra. Abu Ishaq mengatakan beliau tabi'in tapi. Kalau tabi'in gimana? Beliau berarti enggak berjumpa dengan Nabi. Beliau mengatakan Nabi pernah haji sekali ketika masih di Mekah. Tentunya kita mengetahui bahwasanya Nabi itu syariat haji bukan hanya di zaman Nabi, sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang-orang Arab dahulu haji terus. Maka di sini Abu Ishaq mengatakan Nabi pernah haji sekali ketika masih di Mekah. Tapi berarti apa? Kalau kita belajar hadis namanya berarti sanadnya mursal namanya. Berarti apa hadis? Hadisnya enggak. Karena apa? Abu Ishaq ini tabi'in. Beliau enggak ketemu Nabi. Tapi Zaid ibn Arqam mengatakan apa? Ya, Nabi haji sekali, yaitu haji wada setelah hijrah. Wallahu a'lam ya. Di sini memang ada sebagian pendapat para ulama. Apakah Nabi pernah haji sebelum hijrah? Itu pertanyaan. Di sini disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ishaq, tapi hadisnya namanya mursal. Mursal itu termasuk hadis yang dhaif, lemah. Beliau mengatakan Nabi pernah haji sekali. Sebagian lagi para ulama mengatakan Nabi pernah haji 2 kali atau lebih sebelum hijrah. Di mana kalau kita baca sejarah Nabi itu setelah tahun ke-10 kenabian, beliau itu beberapa tahun ya, setiap tahunnya itu mendatangi beberapa kabilah ketika mereka haji. Jadi ketika haji itu kan kabilah-kabilah Arab berkumpul, Nabi mendatangi kabilah-kabilah itu untuk apa? Berdakwah. Jadi Nabi memanfaatkan event haji untuk berdakwah. Dan itu terjadi beberapa kali. Makanya Nabi yang terakhir Nabi mendatangi orang-orang Ansor Madinah, sehingga ketika itu apa? Orang-orang Ansor ternyata menerima dakwah Nabi, sehingga baru setelah itu tahun depannya Nabi hijrah. Karena sudah mereka Nabi 2 kali itu ya mendatangi orang-orang Ansor. 2 kali musim haji. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak mungkin Nabi itu mendatangi orang haji, beliau sendiri enggak haji. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Nabi mendatangi orang-orang berhaji, tapi beliau enggak haji, enggak mungkin lah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi di sini kita ketahui bahwasanya Nabi hijrah ke Madinah itu salah satunya bagaimana Nabi bisa hijrah ke Madinah? Bagaimana beliau bisa berkenalan dengan orang-orang Madinah ketika haji? Orang-orang Madinah datang ke Mekah, mereka ketika haji, Nabi berdakwah. Maka kemudian beriman di antara mereka. Tahun depannya banyak lagi beriman. Kemudian baru Nabi mereka apa? Berjanji, wahai Nabi pindah aja ke Madinah biar kami bantu di Madinah. Baru Nabi ketika itu pindah ke Madinah. Ini sejarahnya yang perlu kita ketahui juga. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Urwah bin Zubair qala kuntu ana wa Ibnu Umar mustanidaini ila hujrati Aisyah. Wa inna lanasma'u darbaha bisiwak tastanmu qala faqultu ya Aba Abdurrahman. Tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rajab qala na'am faqultu li Aisyah ay ummata ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman au Abu Abdurrahman qalat ma wa ma yaqul qultu yaqulu tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rajab faqala yaghfirullah li Abi Abdurrahman la umri ma tamara fi Rajab wa ma tamara fi umratin illa wa innahu la ma'ahu qala wa Ibnu Umar yasma'u fama qala la wala na'am sakat.
Hadis ini dari Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan, aku dan Abdullah bin Umar sedang duduk bersandar di rumahnya Aisyah. Kemudian kami mendengar Aisyah sedang bersiwak. Jadi beliau, Abdullah bin Umar dan Urwah bin Zubair sedang duduk. Urwah bin Zubair berarti apa? Ponakannya Aisyah. Duduk sedang bersandar di rumah Aisyah. Di luar rumahnya. Tapi kami, ya subhanallah, saking kuatnya Aisyah bersiwak, kedengaran beliau itu lagi bersiwak. Kemudian aku yaitu Urwah bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah Nabi pernah berumrah di bulan Rajab, wahai Abdullah bin Umar? Maka beliau mengatakan, iya. Kemudian aku bertanya kepada Aisyah, wahai ibuku, ya ummatah, beliau memanggil ibu. Kenapa? Karena Urwah ini adalah Aisyah adalah bibinya. Tidakkah engkau mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar? Apa yang dia bilang? Kata Aisyah. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah berumrah di bulan Rajab. Apa kata Aisyah? Semoga Allah mengampuni Abdullah bin Umar. Tidak pernah Nabi umrah di bulan Rajab, kata Aisyah. Padahal Nabi itu umrah, tidaklah Nabi umrah kecuali Abdullah bin Umar itu selalu ikut. Ya, subhanallah. Ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar, beliau sahabat Nabi SAW, sahabat senior ya, atau sahabat kecil, tapi beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi beliau bisa jadi lupa. Ya, bagaimanapun seorang ketika dia memiliki ilmu yang banyak bisa jadi lupa dan salah. Ini Abdullah bin Umar. Ketika ditanya, pernahkah Nabi umrah di bulan Rajab? Kata beliau, iya, pernah. Padahal apa kata Aisyah? Enggak pernah. Dan memang sebagaimana hadis sebelumnya tadi, Nabi tidak pernah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah semuanya. Ini Abdullah bin Umar mengatakan di bulan Rajab. Ya, maka tidak benar kata Aisyah. Sampai Aisyah mendoakan, ya ini salah Abdullah bin Umar. Cuman yang lebih hebatnya apa kata Aisyah? Padahal setiap Nabi umrah, ya Abdullah bin Umar ikut itu. Kenapa? Beliau lupa itu, kata Aisyah. Kemudian apa? Abdullah bin Umar mendengarkan jawaban Aisyah, beliau tidak bilang tidak bilang ya. Beliau diam. Ini juga menunjukkan bagaimana Abdullah bin Umar menghormati Aisyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu ya juga dari Aisyah tadi, yaitu hadis Urwah, bahwasanya Abdullah bin Umar jalisun ila hujrati Aisyah wan nasu yusalluna duha fil masjid fasa'alnahu an salatihim faqala bid'ah faqala lahu Urwah ya Aba Abdurrahman kam i'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'a Umar ihdahunna fi Rajab fakarihna an nukadzibahu wa narudda alaihi wa sami'na istinana Aisyah fil hujrah faqala Urwah ala tasma'ina ya ummal mu'minin ila ma yaqulu Abu Abdurrahman faqalat wa ma yaqul i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a Umar ihdahunna fi Rajab faqalat yarhamullah Aba Abdurrahman ma tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa ma'ahu wa ma tamara fi Rajab qattu. Urwah bin Zubair mengatakan aku masuk masjid. Nah ini aku masuk masjid. Ketika itu Abdullah bin Umar sedang duduk di masjid. Ketika itu Abdullah bin Umar duduk di sampingnya rumah, ya, atau di rumahnya, di dinding rumahnya Aisyah. Sedangkan manusia kata Urwah bin Zubair sedang sholat duha di masjid. Maka kami tanya Abdullah bin Umar, apa hukumnya ini? Apa kata Abdullah bin Umar? Bid'ah. Sholat duha bid'ah. Apa maksudnya? Di sini para ulama menjelaskan ya. Jadi Urwah bin Zubair masuk masjid. Abdullah bin Umar sedang duduk di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah dekat dengan masjid. Sedangkan manusia berkumpul siang di waktu duha. Mereka lagi sholat duha di masjid. Kami tanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang sholat mereka ini. Gimana ini mereka lagi sholat? Apa kata Abdullah bin Umar? Bid'ah.
Abdullah bin Umar bilang apa bid'ah? Apa maksudnya di sini bid'ah? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dimaksud bid'ah di sini adalah berkumpulnya manusia melakukan sholat duha. Di mana sholat duha ya hukumnya sunnah. Tapi berkumpul rame-rame itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Seolah-olah itu seperti sholat fardu. Maka sholat duha tentunya hukumnya sunnah. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Apakah sholat duha itu senantiasa dikerjakan atau tidak? Maksudnya senantiasa dilakukan gimana? Tiap hari duha. Atau kadang duha, kadang enggak. Sebagian ulama mengatakan, ya disunahkan setiap hari duha. Dalilnya apa? Karena Nabi berpesan kepada Abu Hurairah 3 pesan, yaitu apa? Puasa setiap 3 hari setiap bulannya. Sholat witir sebelum tidur dan sholat duha setiap hari. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, wasiat kepada kita. Maka disunahkan duha setiap harinya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Duha itu selang-seling, jangan terus-terusan. Kadang duha, kadang enggak. Diselang-seling. Ini menurut sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan apa? Bahwasanya duha itu dilakukan kalau seseorang memang dia sudah terbiasa sholat malam, maka dia nggak perlu sholat duha. Tapi kalau dia nggak terbiasa sholat malam, maka dia nggak apa-apa tetap menjaga duha. Nah ini 3 pendapat tentang sholat duha. Tapi yang dimaksud di sini oleh Abdullah bin Umar adalah apa? Orang-orang itu berkumpul melakukan sholat duha. Itu nggak pernah terjadi di zaman Nabi. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar apa? Bid'ah. Jadi sholat duha ya sendiri-sendiri. Tidak sama-sama, tidak rame-rame. Ini maksudnya. Kemudian yang berkaitan dengan bab kita, Urwah bertanya, wahai Abdullah bin Umar, wahai Amr bin Rahman, berapa kali Rasulullah SAW berumrah? 4 kali. Salah satunya kata Abdullah bin Umar adalah di bulan Rajab. Kami tidak mau menjawab beliau, tidak mau mendebat beliau lah. Jadi di sini bisa kita lihat Urwah bin Zubair merasa ganjil, merasa janggal. Ini kok di Rajab. Tapi beliau menghormati sahabat Abdullah bin Umar, beliau nggak mau mendebat. Dan kami mendengar suara siwaknya Aisyah di kamar. Kemudian Urwah mengatakan, wahai Ummul Mukminin, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar? Apa yang dikatakannya? Kata Aisyah. Bahwasanya Nabi SAW berumrah 4 kali, salah satunya adalah di bulan Rajab. Apa kata Aisyah? Semoga Allah merahmati Abdullah bin Umar. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berumrah kecuali Abdullah bin Umar ikut. Kenapa dia lupa? Itu maksudnya. Dan Nabi tidak pernah umrah di bulan Rajab. Nah, ini bisa kita lihat, ini faedah ya, bagaimana tadi sudah kita sebutkan ya, sahabat ya, bisa seorang ketika dia punya ilmu ya walaupun ini dia bisa salah. Kemudian juga bisa kita lihat bagaimana Urwah bin Zubair, bagaimana beliau tidak mau mendebat ya, Abdullah bin Umar, tapi beliau bertanya kepada yang lebih tinggi, yang sepadan dengan Abdullah bin Umar. Jadi bisa kita lihat juga ya, ketika kita melihat sesuatu yang berbeda, yang membantah itu tidak perlu kita, tapi mungkin yang sepadan, yang ilmunya sama dengan yang kita tanya. Kemudian juga ini diantara adab tentunya dalam bertanya. Kemudian tadi yang kita sebutkan tentang faedah sholat duha. Wallahu ta'ala, ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.